Mang Elan mulai memasukkan satu persatu batang emas sebesar jarum ke 7 titik di sekujur badan Yayah. Di kening, pipi, sudut mata, bibir, payu, dan tepat di bagian alat vital Yayah. Selepas itu, selesai pemasangan susuk pangeretan, Mang Elan berkata kepada Yayah, "Ya, kamu mesti ingat, susuk yang sudah dipasang di tubuhmu ini, setiap setahun sekali di bulan Muharram atau bulan Suro, harus kamu asah dengan berendam dan mandi air kembang di lokasi pantai ini." Susuk pangeretan tentunya sudah tidak terlalu asing di telinga kita. Sebuah atau sejenis ilmu pemikat. Menggunakan media susuk bisa berupa emas ataupun intan yang berfungsi bukan hanya mempercantik diri seorang perempuan dalam pandangan lawan jenisnya, tetapi juga mempunyai daya magis mengikat kaum laki-laki, bahkan para korbannya cenderung dengan sukarela menyerahkan semua harta benda miliknya akibat terkena pengaruh susuk pangeretan. Cerita kali ini adalah cerita dari seorang perempuan pengguna susuk pangeretan yang dalam ritual mendapatkan susuknya itu dilakukan di pinggiran pantai Losari, Cirebon. Pelaku bernama Yayah, asli orang Majalengka. Kisah ini diceritakan langsung oleh anak bungsunya sebagai bahan pelajaran buat kita semua. Yayah lahir di Majalengka, namun sayangnya ketika Yayah yang waktu itu berusia sekitar 10 tahun, sang ayah meninggal dunia. Yayah menjadi anak yatim yang hidup berdua dengan ibunya. Ibunya berjuang keras menghidupi Yayah anaknya, yang walaupun tinggal di desa yang sama dengan saudara-saudara sang ibu, ibunya Yayah tidak pernah mengharap belas kasihan dari saudara-saudaranya itu, memilih berjuang menghidupi Yayah, anak semata wayangnya. Yayah yang hidup dalam keadaan yang serba kesulitan, ketika Yayah beranjak dewasa, menjelma menjadi seorang gadis yang cukup cantik, Yayah punya suatu ambisi di mana dia ingin bisa hidup senang, tapi bukan dari hasil kerja keras.
Dia ingin hidup senang dengan cara mempunyai suami yang kaya raya. Dari ambisinya itulah membuat Yayah terjerumus ke dalam lingkaran-lingkaran setan. Saat itu, di usia Yayah yang menginjak 19 tahun, umum di desa mereka, di usia yang sudah matang, sudah harus mempunyai pasangan. Bahkan tabu kalau usia lewat 20 tahun belum mempunyai suami. Sering jadi bahan gunjingan para tetangga. Dan hal itulah yang menimpa Yayah. Di mana teman-teman Yayah sudah pada punya pasangan, Yayah masih hidup sendiri bersama ibunya yang sudah tua. Bukannya tak ada yang ngapel mengharapkan cinta Yayah, tetapi Yayah memang pilih-pilih. Karena kebanyakan yang melamar hanya pemuda-pemuda kampung yang tak jelas penghasilan dan berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, membuat Yayah menolak berpuluh-puluh lamaran yang datang ke rumahnya. Satu ketika, Yayah waktu itu pulang dari sawah bersama sang ibu. Di jalanan kampungnya, terlihat di depan halaman sebuah rumah milik Kang Yadi, seorang bandar kambing yang bisa dibilang hidup cukup sejahtera, bahkan pantas disebut kaya raya untuk ukuran di pekampungan. Di mana waktu itu, di halaman rumah Yadi, banyak orang yang berkerumun. Yayah yang penasaran nanya ke ibunya, "Ibu, itu di depan rumah Kang Yadi kok banyak orang? Ada apa ya, Bu?" Ibu juga nggak tahu. Yuk kita lihat ke sana. Mereka berdua pun berjalan mendekat ke kerumunan. Ternyata yang membuat para tetangga berkerumun, Kang Yadi baru saja membeli sebuah sepeda motor. Di mana zaman itu 1-2 lah orang yang bisa beli kendaraan seperti itu. Paling mewah sepeda. Bahkan di kampung itu baru Yadi yang punya sepeda motor. Para tetangga sampai takjub, memuji-muji Yadi yang beruntung. Sampai istrinya Yadi sambil senyum-senyum berkata kepada warga, "Makanya ibu bapak, usaha tuh mesti yang keras, banting tulang, biar bisa hidup kaya raya seperti suami saya," ucap istrinya Yadi. Sedangkan Yadi sendiri hanya tersenyum, dalam hati merasa malu akan ucapan sang istri. Yadi bisa dibilang masih muda, bahkan berumah tangga dengan Lilis istrinya baru sekitar 4 tahun dan belum dikaruniai seorang anak pun. Yayah yang ada di antara kerumunan, tatapannya tertuju ke arah Yadi, menatap dengan pandangan yang penuh arti. Dalam hati Yayah berandai-andai, coba kalau Kang Yadi yang melamar, yang jadi suami saya, pasti saya yang ada di posisi Celilis. Gusti, apa mungkin
bisa punya suami seperti Kang Yadi. Yang tanpa Yayah sadari, ketika menatap Yadi sambil melamun, Yadi pun menatap balik ke arah Yayah. Setelah Yayah tersadar, Yayah jadi malu sendiri sampai tersenyum dan menundukkan kepala. Sedangkan Yadi tersenyum penuh arti. Singkat cerita, hampir mau maghrib baru sampai di rumah panggung milik sang ibu. Ibunya sendiri melihat Yayah yang sering melamun sampai keheranan. "Yayah, kamu teh kenapa? Dari tadi ibu liatin kok bengong terus. Ada apa?" tanya khawatir sang ibu. "Ah, enggak bu. Enak ya bu, jadi teh lilis. Punya suami sukses, kaya raya seperti Kang Yadi. Mau apapun dibelikan. Radio, TV, sekarang motor. Mana tanahnya juga luas ya bu." "Ya itulah ya, makanya kamu teh cepet-cepet nikah. Biar cepet punya suami, rizki pun bertambah." "Ah, tapi kan gak sembarang laki-laki juga atuh bu. Kalau laki-lakinya kayak Kang Yadi mah, Yayah yang mau." "Hush, ngomong sembarangan. Jangan ngomong kayak gitu. Kedenger orang, jadi fitnah nanti," ucap sang ibu. Sedangkan Yayah malah kepikiran tatapan penuh arti dari Kang Yadi. Sampai terbayang-bayang. Bahkan dalam hati Yayah yang memang begitu ambisius, dia begitu ingin bisa mendapatkan Kang Yadi walau harus menyingkirkan teh lilis. Hari-hari berganti. Ternyata semenjak saling tatap pada sore dulu sepulang dari sawah, Yayah belum bisa melupakan Kang Yadi. Bahkan ketika tak sengaja berpapasan di jalan, Yayah selalu tersenyum malu kegeeran ketika beradu pandang dengan Yadi. Yadi pun laki-laki normal, walau sudah punya istri, tapi ada gadis perawan yang cukup cantik. Seperti menyimpan rasa, Yadi pun menanggapi. Sempat satu ketika Yayah pergi ke warung yang cukup jauh dari rumahnya, pulang belanja, papasan bareng Yadi yang baru pulang dari kota. Habis menjual kambing-kambingnya, Yadi pun mepetin motor berhenti di samping Yayah yang sedang jalan kaki. "Neng Yayah, mau pulang?" "Iya Kang." "Dari mana?" "Belanja Kang, dari warung." "Ya sudah atuh, akang yang antar ya." "Gak baik loh. Anak perawan jalan sendiri malam-malam," ucap Yadi. Awalnya Yayah malu-malu, tapi lama-lama mau juga. Dibonceng dah tuh sama Yadi. Nah, waktu dibonceng sama Yadi ini, si Yayah tangannya dipegang Yadi disuruh meluk. Maklum, jalanan di desa zaman itu jalanan batu. "Pegangan ya, biar nggak jatuh," ucap Yadi. Dada Yayah bergemuruh. Baru pertama kali merasakan perasaan aneh seperti pada malam itu. Mungkin pikir Yayah, ini kayaknya yang dibilang cinta sama orang-orang. Sepanjang dibonceng itu, Yadi tak henti-hentinya menggoda Yayah. Sampai setibanya di depan rumah Yayah, Yadi pun pamitan. Ketika Yayah masuk ke dalam rumah,
kok kamu dianterin sama Kang Yadi? Awas loh, kalau kamu macem-macem, malu sama tetangga, tegur sang ibu. Yaya pun berkilah. Enggak kok Bu, tadi kebetulan aja ketemu di jalan, dianterin sama Kang Yadi. Awas loh, hati-hati kamu, pamali kalau berani godain suami orang. Nah, dari pertemuan pertama itulah timbul cinta di antara mereka, sampai membuat Yaya rela memberikan keperawanannya kepada Yadi. Namun Yaya yang menyangka Yadi betul-betul mencintai dirinya, ketika Yaya meminta pertanggungjawaban, Yadi menolak menikahi Yaya karena menganggap Yaya hanyalah perempuan murahan. Disitulah benih kebencian timbul di hati Yaya. Yaya merasa tak terima dibuang layaknya sampah setelah ditunggangi beberapa kali oleh Yadi. Yaya sampai menangis hampir setiap malam. Tapi ketika ditanyai oleh sang ibu, Yaya tidak pernah bercerita apa yang sebenarnya sudah Yaya alami. Sampai satu saat, Yaya terpikir untuk mencari dukun yang bisa membantu dia membalaskan dendam, menghancurkan kehidupan Yadi yang sudah merenggut kegadisannya. Hari demi hari Yaya lalui. Setiap hari Yaya selalu mencari-cari informasi. Sampai bertemulah Yaya dengan salah satu kawan sekolahnya dulu. Orang luar kampung yang tak sengaja ketemu di jalan. Diajak mampir oleh Yaya ke rumah. Dan dari kawannya itulah Yaya mengetahui ada sosok seorang lelaki tua yang bisa dibilang kokolot, dukun, paranormal, masih di daerah Majalengka. Tepatnya di kampung tempat tinggal kawannya itu. Yaya pun berniat meminta bantuan si dukun yang biasa dikenal dengan nama Mang Elan. Beberapa hari setelah Yaya memantapkan hati, Yaya pun pergi ke kampung kawannya. Diantar oleh kawannya itu, Yaya langsung datang menuju ke rumah Mang Elan. Di situ Yaya pun menjelaskan maksud tujuan dia datang ke sana. Rasa sakit hati kepada Yadi yang sudah mencampakkan dirinya, dan meminta Mang Elan untuk memasangkan susuk pemikat agar bisa membuat Yadi dan Teh Lilis cerai, hancur, dan menikahi Yaya. Ada, Neng, ada susuk yang begitu ampuh. Bahkan bukan hanya bisa memikat lawan jenis. Susuk ini bisa membantu para pemakainya morotin harta benda miliknya. Loh, susuk apa, Mang? Namanya susuk pangeretan. Hanya saja ritual yang harus dilakukan jauh. Maksud Mang Elang, jauh gimana? Maksud Mamang, tak bisa Mamang pasang di rumah.
tetapi harus dipasang langsung di pinggiran pantai Losari di Cirebon, karena harus melakukan ritual dulu. Susuk ini diberikan langsung oleh Dewi Lanjar, Ratu Pantai Utara, atau Dewi Nawangsari. Kalau memang Neng Yayah mau, Mamang bisa membantu dan nanti kita ritual langsung di sana. Yayah pun sempat terdiam, karena untuk ke Cirebon, tepatnya ke Pantai Losari, tentunya cukup makan waktu. Yang jadi hambatan Yayah, bagaimana meminta izin ke ibunya. Kalau Neng sudah siap, nanti Neng tinggal datang lagi kemari. Iya, Mang. Baiklah, kalau memang seperti itu. Nanti kalau memang saya mau pasang, pasti saya datang menemui Mang Elan. Untuk sekarang, saya pamit dulu, Mang. Ucap Yayah yang langsung pamitan bersama kawannya. Di perjalanan, Yayah pun curhat ke kawannya itu. Sar, gimana ya cara minta izin sama si emak? Alah, gampang. Tinggal bilang saja mau nganter saya ke rumah saudara. Si emak pasti ngizinin. Kalau perlu, biar saya nanti yang ke rumah kamu. Ucap si Sari, kawannya Yayah itu. Yayah pun setuju. Selang 2 hari, si Sari memang beneran datang. Minta izin ke ibunya Yayah buat bawa Yayah sebagai teman di perjalanan. Mau ke Cirebon nengok saudara Sari yang sedang sakit. Ya tentunya semua itu hanya kebohongan. Dengan bekal uang yang cukup, tabungan Yayah dari ikut kerja bersama sang ibu, Yayah pun pergi bersama Mang Elan langsung ke Pantai Losari. Saat itu berangkat pagi-pagi. Sesampai di Losari sana, di pinggiran pantai yang belum serame seperti saat ini, Yayah diinapkan, ditunggukan di sebuah rumah kenalan dari Mang Elan. Karena ritual dilakukan malam hari. Sesaji dan keperluan ritual lainnya semua disediakan oleh Mang Elan, termasuk 7 batang emas sebesar-besar jarum yang akan digunakan sebagai media susuk pangeretan. Singkat cerita, jam 8 malam, Mang Elan pun membawa Sari ke pinggiran Pantai Losari. Deburan ombak yang begitu riuh, angin pantai yang cukup kencang, membuat tubuh Sari menggigil kedinginan. Mang, ritualnya mau di sebelah mana? Di sana, Neng, di dekat batu karang. Yayah pun hanya menurut, ngekor di belakang Mang Elan. Lalu di lokasi yang sudah ditentukan, Mang Elan pun menyimpan berbagai sesaji yang langsung dia larung ke pinggiran pantai. Keanehan terjadi ketika sesaji mengambang di air pantai di pinggir, itu seperti ditarik melesat ke tengah lautan. Yayah sampai heran, seolah ada yang membawa oleh sosok yang tak terlihat oleh mata Yayah. Lalu Yayah disuruh duduk bersila dengan setengah badan
sampai pusar terendam oleh air laut. Sedangkan Mang Elan sendiri dengan kemenyan yang sudah dibakar, asapnya itu dikelilingkan memutari tubuh Yayah yang duduk sila begitu khusyuk. Selepas diasapi dengan asap kemenyan sekujur badannya, Mang Elan pun menciprat-cipratkan minyak ke tubuh Yayah. Lalu, ketika cipratan minyak terakhir mengenai kepala Yayah, suara ombak berhenti tak terdengar. Deru angin seolah tidak berhembus lagi, sepi dan hening. Namun, sekian lama situasi begitu hening, tiba-tiba keheningan pecah oleh suara kerincingan kereta kencana dari arah tengah lautan. Yayah begitu kaget. Dia berpikir kereta kencana itu mungkin adalah kereta yang dinaiki sosok Ratu Pantai Utara, yang dimana ringkikan kuda terdengar begitu jelas di telinga Yayah dan tepat berhenti di depan Yayah yang duduk bersila terendam air laut. Yayah tak bisa melihat apa-apa, hanya gelap dalam pandangannya. Hanya mendengar suara Mang Elan yang sedang berkomunikasi dengan sosok yang mengendarai kereta kencana. Selepas itu, kereta kencana itu berbunyi yang seperti menjauh sampai hilang tak terdengar lagi. Barulah deburan ombak kembali ada, hembusan angin kembali kencang seperti semula. Yayah pun dibangunkan oleh Mang Elan. Selepas Yayah berdiri dengan baju yang basah kuyup, Yayah pun diajak menjauh dari pantai. Disuruh berbaring di atas pasir putih. Disitulah prosesi pemasangan susuk pangeretan dimulai. Yayah yang terbaring di atas pasir putih merasakan rasa hangat masuk ke sekujur badan. Mang Elan mulai memasukkan satu persatu batang emas sebesar jarum ke 7 titik di sekujur badan Yayah. Di kening, pipi, sudut mata, bibir, payudara, dan tepat di bagian alat vital Yayah. Selepas itu, selesai pemasangan susuk pangeretan, Mang Elan berkata kepada Yayah, "Ya, kamu mesti ingat, susuk yang sudah dipasang di tubuhmu ini, setiap setahun sekali di bulan Muharram atau bulan Suro, harus kamu asah dengan berendam dan mandi air kembang di lokasi pantai ini. Baik bersama Mamang ataupun kamu sendirian. Berfungsi untuk mempertajam susuk pangeretan yang sudah menyatu di dalam tubuhmu." Yayah pun mengangguk paham. Dan perlu kamu ingat juga, ketika kamu mempunyai pasangan, ketika dia mulai sakit-sakitan, itu sebenarnya mereka sakit karena daya hidupnya terserap oleh susuk yang kau punya
menambah aura kecantikanmu lewat persetubuhan kau dan pasanganmu. Ucap Mang Elan. Ternyata bukan hanya ngeret harta, lama-lama ngeret nyawa korbannya juga. Mengerikan, susuk jenis ini yang digunakan Yayah di masa lalu, yang sepertinya di zaman saat ini mungkin sudah tidak ada lagi. Lalu keesokan paginya, Yayah dan Mang Elan pun kembali pulang ke Majalengka. Sesampainya kembali ke kampung, ke rumah sang ibu, orang-orang yang berpapasan dengan Yayah di jalan semua kaget dan heran. Bahkan laki-laki baik muda ataupun tua sempat melongo menatap Yayah yang berubah begitu cantik dalam pandangan mereka. Bahkan ketika berjalan, dari arah depan ada Yadi yang mengendarai motornya, sampai berhenti bengong menatap Yayah tak berkedip. Yayah sendiri hanya menyeringai dalam hati. Setibanya di rumah, Yayah tak keluar rumah selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu pula, Yadi mencari-cari Yayah. Di rumah, Yayah melafalkan mantra yang diajarkan oleh Mang Elan untuk menarik sukma si Yadi. Dan di hari ke-7, Yadi yang sudah seperti orang linglung nekat datang menemui Yayah, dan di depan ibunya Yayah, Yadi meminang dan meminta Yayah menjadi istrinya. Yayah menolak. Enggak, Kang. Akang kan sudah punya istri, Teh Lilis. Yayah nggak mau dimadukan. Kalau memang Kang Yadi serius, ceraikan Teh Lilis. Betul saja. Selang 2 hari kemudian, Lilis ditalak 3 oleh Yadi. Dan tanpa tahu malu, baik Yadi ataupun Yayah, selang seminggu setelah Yadi mentalak 3 Lilis istrinya, langsung menyelenggarakan pernikahan. Sampai pernikahan itu jadi bahan gunjingan orang-orang kampung. Tapi Yadi yang sudah dalam pengaruh susuk pangeretan, dan Yayah yang sudah hilang malu dalam pengaruh setan, tidak memperdulikan adab dan moral-moral yang berlaku. Mereka hidup bahagia di atas penderitaan Lilis yang didepak seperti sampah. Namun, setelah semakin lama menjalani rumah tangga, makin terlihatlah tujuan Yayah yang sebenarnya. Satu demi satu harta benda milik Yadi, dari mulai kebun, empang, sawah, sampai terakhir rumah, pelan-pelan beralih kepemilikan menjadi milik Yayah. 2 tahun berumah tangga, Yayah pun hamil anak dari Yadi. Sedangkan ibunya Yayah di tahun pertama pernikahan sudah meninggal dunia. Yayah jadi anak yatim piatu. Ketika mengandung di tahun kedua pernikahan dengan Yadi, Yadi mulai sakit-sakitan. Tubuhnya makin lama makin lemah. Sedangkan Yayah sendiri tahu apa penyebab Yadi seperti itu. Bahkan agar mempercepat Yadi mati,
Yayah sampai datang ke Mang Elan, meminta agar Yadi cepat dilenyapkan, agar harta benda semuanya menjadi milik Yayah. Walaupun secara administrasi semua surat-surat tanah dan rumah itu sudah atas nama Yayah. Yadi yang terbaring lemah, tidak pernah dibawa ke dokter, hanya dibiarkan dan ditelantarkan oleh Yayah. Ketika para tetangga bertanya bagaimana kondisi Yadi, Yayah cuma menjawab, "Alhamdulillah, Kang Yadi baik-baik aja, lagi masa pemulihan." Itulah kata-kata yang sering Yayah ucapkan. Bahkan anehnya, keluarga Yadi sendiri semua seperti yang tergendam pikirannya, selalu percaya walau tak sempat menengok keadaan Yadi. Dan ketika Yayah melahirkan anak dari Yadi, bertepatan dengan Yadi yang mati selepas meminum air jampi yang diberikan oleh Yayah dari Mang Elan. Dari rahim Yayah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Tini. Biadabnya Yayah, selepas melahirkan anak pertamanya itu, anaknya itu dia buang. Dia berikan ke saudara dari ibunya Yayah. Tentunya hal itu jadi bahan omong. "Yah, kenapa kamu buang anak kamu sendiri? Dia darah dagingmu," ucap bibinya Yayah yang waktu itu diserahi anak Yayah. "Bodoh amat, Bi. Saya nggak mau punya anak. Dia lahir karena saya memang lagi rumah tangga sama si Yadi. Sekarang si Yadi sudah mati. Harta bendanya jadi milik saya. Anak itu Bibi saja yang urus. Biayanya nanti saya atur tiap bulan, Bi." Amit-amit mesti ngasuh anak darah daging si Yadi. Binatang pun tak seperti itu. Tapi inilah kenyataan pahit kehidupan manusia. Bibinya Yayah yang tak bisa berkata apa-apa, hanya menerima bayi kecil yang bernama Tini. Memang tiap bulan Yayah ngasih duit untuk biaya anaknya. Sedangkan Yayah sendiri hanya bersenang-senang melajur nafsu, memuaskan diri dengan laki-laki yang berbeda setiap kali. Namun tak ada yang berani melarang, apalagi menceramahi Yayah. Karena harta benda yang Yayah miliki, yang dia ambil alih dari almarhum Yadi suaminya, bisa membungkam mulut semua orang. Waktu berlalu, makin hari kelakuan Yayah semakin menjadi-jadi. Harta benda peninggalan sang suami atau harta yang dia rampas dari almarhum suaminya, Yayah gunakan untuk modal, meminjamkan uang ke para tetangga di kampungnya. Yayah jadi seorang rentenir, meminjamkan uang kepada para tetangga yang datang ke rumahnya dengan bunga hidup yang begitu besar, 20% setiap bulan. Tapi karena tak ada lagi yang bisa meminjamkan uang, banyak warga yang kesulitan datang kepada Yayah walau dengan bunga yang begitu mencekik. Jangankan tetangga, bibinya saja
yang berjasa memelihara, merawat Tini anaknya. Pinjam uang pun tetap dikenakan bunga, walau bunganya dibayar oleh jasa mengurus Tini anaknya. Satu persatu korban-korban Yayah mulai tumbang, terbelit hutang yang menggunung. Kala itu, Mang Asep, salah satu warga kampung Yayah yang punya hutang cukup besar, bekas operasi salah satu anaknya. Saat itu Yayah memanggil kedua centengnya, si Tono sama si Yanto, begundal di kampung itu. Yayah yang didamping dua centeng datang menuju ke rumah Asep. Ketika tepat tiba di depan rumah Asep, dari dalam terdengar suara anak laki-laki yang merintih kesakitan, dan terdengar pula suara Asep yang terseduh-seduh meratapi sang anak yang sakit begitu parah. Bu, gimana ini bu? Itu si Asep kayaknya lagi nangis bu. Anaknya kan semenjak operasi, bukan sembuh malah tambah parah, ucap si Tono yang ada sedikit rasa iba. Alah, hutang tetap hutang, tagih sana. Asep, Asep, teriak Yayah. Asep yang menangis di dalam pun langsung berhenti, lantas lekas-lekas membukakan pintu. Aduh, Ibu Yayah, Umi, jangan panggil ibu, Umi. Iya, Umi Yayah. Ada apa ya Mi? Ada apa? Ini sudah 2 bulan, hutang belum juga kamu bayar. Bagaimana? Mau bayar atau tidak? Aduh, maaf Umi, maaf. Uang saya habis buat berobat si Ujang. Bahkan sekarang si Ujang teh kondisinya makin parah Umi, makin parah. Tolong kasih saya waktu lagi Umi, kasih saya waktu. Gak bisa. Gak bisa Asep, gak bisa. Kalau kamu tak bisa bayar hari ini juga, kamu harus keluar dan angkat kaki dari rumahmu ini. Kaget dong Asep. Sampai-sampai kata-kata Yayah membuat istri Asep yang di dalam lagi nemenin si Ujang yang sakit parah lari keluar dan menangis. Aduh, jangan Umi, jangan ambil rumah kami, ucap istrinya Asep sambil memeluk kakinya si Yayah. Yayah pun memberi isyarat ke si Yanto sama si Tono. Mereka berdua paham, langsung masuk ke dalam. Walau ditahan oleh Asep, Asep ditendang sampai terjungkal. Tono dan Yanto merangsak masuk, mengeluarkan semua perabotan milik dari Asep yang hanya bisa menangis bersama istrinya. Dan ketika Yanto sama si Tono masuk ke kamarnya Ujang, Asep pun berlari berusaha menahan. Tapi yang terjadi, dengan sekuat tenaga, Yanto menendang kembali Asep sampai Asep tersungkur menimpa tubuh sang istri. Dengan teganya, tanpa rasa kasihan sama sekali, si Ujang yang lagi sakit parah di atas kasur dipangku, dibawa keluar rumah sama ranjang-ranjangnya. Keributan itu pun menjadi tontonan para tetangga. Sedangkan Yayah sendiri yang selalu pengen disebut Umi, cuman bertolak pinggang di depan rumah, tertawa puas melihat Asep tak berdaya
diusir dari tempat tinggalnya sendiri. Setelah semua barang-barang dikeluarkan, Asep masih sempat-sempatnya bersujud-sujud meminta ampun agar jangan diusir dan jangan disita rumah satu-satunya. Dasar orang miskin, kalau nggak bisa bayar, jangan ngutang. Rumahmu saja kalau dijual, tak cukup buat nutupin hutang-hutang kamu. Ton, Yono, usir mereka. Diusir. Para tetangga yang merasa kasihan akhirnya mengajak Asep beserta anak istrinya untuk menginap di rumah mereka. Sedangkan walau digunjing di depan wajahnya sendiri, Apa kalian? Dasar orang miskin. Di depan semua para tetangga. Lalu bersama kedua centengnya, Yaya meninggalkan halaman rumah Asep yang sudah disita, melanjutkan menagih ke para pengutang yang lainnya. Kekejaman dari Yaya betul-betul semakin merajalela. Yaya yang mulutnya setajam pisau, sepahit buah maja, sering terkhusus orang-orang yang tersangkut utang kepada dirinya. Banyak orang yang sakit hati oleh kelakuan Yaya, tapi semua orang tak berdaya. Terlebih Yaya yang selalu didamping dua jawara yang begitu ditakuti warga kampung mereka. Sampai akhirnya satu ketika Yaya pun kembali menikah. Menikah dengan Kang Dasiman yang merupakan lurah pada waktu itu. Seperti biasa, kayak waktu zaman Kang Yadi, Kang Dasiman pun terkena pengaruh susuk pangeretan milik Yaya. Cerai-berai rumah tangga Kang Dasiman. Yaya jadi pelakor pada waktu itu. Dan hal yang sama pun terjadi kepada Dasiman. Persis seperti yang terjadi kepada Kang Yadi. Harta bendanya beralih menjadi milik Yaya. Hamil, melahirkan, dibuang. Anak kedua dari Kang Dasiman yang lahir dari rahim Yaya, seorang lelaki yang diberi nama Wawan, Yaya buang, diasuh oleh keluarga Dasiman. Sedangkan Dasiman sendiri 5 tahun menikah dengan Yaya, berujung mati terlantar dengan tubuh kurus kering tak terurus di dalam kamar tidurnya sendiri. 15 tahun Yaya mempunyai 3 orang anak dari suami yang berbeda. Dan ketiga anaknya itu semua dibuang. Tak ada yang diurus oleh Yaya sama sekali. Di usia yang ke-34, dari suami terakhir yang ketiga yang bernama Pak Heri, yang tentunya mati juga seperti 2 mantan suami Yaya. Yaya dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Ningsih dan tentunya dibuang juga. Diasuh oleh adik perempuan almarhum Pak Heri. Nah, selepas kematian suami yang ketiga, Yaya berhenti dan tidak lagi menikah. Dia hanya melajur nafsu jadi piala bergilir, Tono dan Yanto, 2 centeng kepercayaannya. Hanya perjinahan yang dilakukan oleh Yaya.
Dan ketika di usia Yayah yang ke-40 tahun, suatu bencana pun datang menimpa Yayah. Kala itu, Yayah yang sedang ngopi di depan rumah sambil menikmati suasana pagi, tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak Yayah kenal sama sekali. Tamu itu bernama Pak Hendra, orang kota yang datang sengaja ingin bertemu dengan Yayah. Bapak siapa ya? Tanya Yayah yang keheranan. Oh, ini saya. Saya Hendra. Sengaja ke sini mau menemui ibu. Oh, mau ketemu saya. Ada apa ya, Pak? Begini, Bu. Apa betul sawah yang di pinggir jalan itu milik ibu? Oh iya, sawah 4 petak itu memang milik saya. Ada apa ya, Pak? Begini, Bu. Seminggu yang lalu, suami ibu menjual ke-4 sawah itu. Saya cuma datang ke sini memastikan saja. Dan ini surat-surat tanahnya sudah ada di saya. Yayah kaget dong. Bagaimana bisa? Dia kan sudah tak punya suami. Sedangkan Hendra mengaku membeli dari suaminya. Sebentar, saya tak punya suami, Pak. Dan saya tak merasa menjual ke-4 sawah itu. Ah, ibu ini bercanda. Ini buktinya, Bu. Bisa ibu cek sendiri. Sambil nyodorin 4 sertifikat. Ketika Yayah lihat, memang betul. Itu sertifikat-sertifikat sawah yang berderet di pinggir jalan. Yayah pun hanya bisa diam, tangannya sampai gemetar. Lalu Yayah menanyakan siapa suaminya yang menjual sawah-sawahnya itu. Lalu Pak Hendra berkata, kalau Pak Yanto lah yang menjual ke-4 sawah tersebut. Di situ Yayah pun hampir semaput tak sadarkan diri. Syok, tak menyangka Yanto orang kepercayaannya menjual sawah Yayah tanpa sepengetahuan dirinya. Itu saja, Bu. Maksud kedatangan saya cuman mau memastikan kalau memang 4 sawah itulah yang dijual sama Pak Yanto. Saya pamit dulu, Bu. Ucap Hendra. Yayah pun tak bisa menjawab apa-apa. Jangankan berkata, tubuh pun langsung lemas seketika. Sekepergiannya Hendra, Yayah hanya terdiam. Setelah cukup tenaga, Yayah dengan penuh amarah langsung pergi menuju ke rumah Yanto. Namun naas, ketika datang ke rumah Yanto sudah dalam keadaan kosong, tak berpenghuni sama sekali. Ketika bertanya kepada tetangga Yanto, tetangganya itu bilang kalau memang sudah 4 hari Yanto pindah entah kemana. Tak sampai di situ, Yayah yang kaget, tak menyangka ditipu oleh Yanto yang menjadi centeng dan pemuas nafsunya selama ini. Yayah pun buru-buru kembali ke rumah untuk mengecek brankas penyimpanan surat-surat tanah. Ketika sampai di rumah, brankas dibuka, kosong melompong. Tak ada selembar kertas pun sama sekali. Yayah sampai pingsan tak sadarkan diri.
Ketika tersadar sudah malam hari, Yayah kembali bergegas pergi menuju ke rumah si Tono. Hal yang sama pun terjadi pula. Rumah Tono pun kosong. Di situ Yayah mulai curiga. Yayah menyangka Tono dan Yanto sepertinya bersekongkol ingin mengeruk harta benda miliknya. Dan selang 2 hari kemudian, satu persatu orang-orang asing tak dikenal datang menemui Yayah. Yang ternyata tanah, kebun, empang, sawah, semua harta benda yang Yayah miliki dari hasil ngeret ketiga mantan suaminya, dari hasil menyita para penghutang di masa lalu, semua habis dijual oleh Yanto dan Tono. Sampai hanya menyisakan rumah yang ditinggali oleh Yayah. Sedangkan orang-orang kampung yang mendengar Yayah berkoar-koar telah ditipu 2 orang yang menjadi centengnya selama ini, hanya tersenyum dalam hati, bahkan merasa puas kalau apa yang menimpa Yayah itu adalah buah dari perbuatan Yayah sendiri. Hari berganti hari, tabungan Yayah yang menumpuk di bank lambat laun habis untuk biaya Yayah sehari-hari. Yayah stres dan jatuh depresi. Sampai satu saat Yayah jatuh sakit begitu parah. Tubuhnya lumpuh seperti orang terkena stroke. Di kondisi Yayah yang tak berdaya seperti itu, Bi Imas, adik dari almarhum ibunya, yang merawat Tini anak pertamanya, dengan penuh keikhlasan, sukarela merawat Yayah. Namun, penyakit Yayah ini begitu aneh. Diobati kemana-mana, ke dokter sampai ke dukun. Tak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit Yayah. Bukan hanya tak berdaya, tubuhnya kaku terbaring di ranjang. Yayah sering menceracau, ngomong sendiri, bahkan sering meludah tak jelas sambil marah-marah. Yayah seperti orang gila. Dan yang lebih parah, 5 tahun Yayah terbaring seperti itu, malah bertambah. Dari tubuh Yayah yang sudah kurus kering, mengeluarkan aroma yang begitu bau, busuk, dan lebih busuk dari bangkai. Bi Imas betul-betul bingung dengan kondisi Yayah. Walau dimandikan beberapa kali dengan air sabun, tubuh Yayah tetap mengeluarkan bau bangkai yang begitu menyengat. Sampai para tetangga yang sempat menjenguk muntah ketika masuk ke dalam kamar Yayah. Orang-orang semua heran, tak mengerti, karena baru pertama kali ada orang sakit seperti Yayah mengeluarkan bau bangkai dari tubuhnya sendiri. Yang jelas Yayah masih hidup segar bugar. Dan hal itu bertahun-tahun Yayah alami hingga saat ini. Saat ini Yayah masih terbaring di atas ranjang, diurus oleh Tini anak pertama yang dia buang.
Dan tubuh tuanya yang sudah ringkih masih mengeluarkan bau bangkai yang tidak pernah berhenti. Namun Tini, baik jelek tetap orang tua sendiri. Dengan penuh keikhlasan, Tini tetap merawat sang ibu. Sampai ketika beberapa bulan yang lalu, Tini yang memang sengaja membagikan kisah sang ibu kepada kita, dia mengaku sudah hampir putus asa, berusaha mengobati ibunya, sampai rumah sang ibu yang pertama dijual untuk biaya pengobatan, lalu pindah ke rumah Tini dan suaminya. Ibunya tetap tak sembuh, bahkan seolah penyakit yang diderita sang ibu seperti suatu ajab yang ditimpakan kepada ibunya itu. Bahkan Akang sendiri tatkala melihat, menyaksikan kondisi Bu Yaya, hanya bisa menggelengkan kepala karena apa yang dialami oleh Bu Yaya betul-betul adalah ajab yang ditimpakan karena perbuatannya di masa lalu, yang entah sudah berapa puluh orang yang menjadi korban, baik korban rentenir yang disita harta bendanya oleh Yaya, baik ketiga orang almarhum suaminya yang dieret harta benda dan nyawanya. Yang jelas, penyakit yang Yaya alami saat ini tak bisa disembuhkan sama sekali. Hingga detik ini, Yaya hanya menunggu-nunggu datangnya kematian. Walau tubuh yang sudah ringkih, berbau busuk, Yaya tak pernah berhenti membentak dan marah-marah sambil diselingi dengan meludah. Nah, itulah akibat dari orang yang demi nafsu dunia, demi mengejar harta benda, rela menyerahkan jiwa dan raganya kepada iblis dengan media susuk pangeretan. Walau harta benda bertumpuk, namun akhirnya harta benda yang haram itulah yang menghukumi Yaya dengan berbagai penderitaannya hingga saat ini.